Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like, and share ke teman-teman kalian. Selamat menonton. Keluarkan dunia dari hatimu. Dekatkan hatimu dengan keimanan. Tah, kieu. Tongkilap. Pami anu resep. Kekok tanya. Di haturanan linggih di channel YouTube-na KSBC. Jadi Kisukma Barata Channel. Mengeksplor tapak leluhur, mengungkap mitos atau fakta. Kemah. Tuh lagi seseorang anak. Bisa dilag-lag duri. Assalamualaikum, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam sejahtera buat kita semuanya. Sebelum kita bahas bagaimana cara mengobati orang yang terkena santet, kami di sini mau mengucapkan jazakallahu khairon kasiron buat Sudaat yang sudah mengendorse SAL. Bagi sobat-sobat KSB yang mau berbelanja toko Sudaat ada di Tokopedia atau juga nanti di deskripsi ada kontak personnya Kang Mot Sudaat. Terima kasih laris manis buat SAL-nya dan koleksi aksesoris yang lainnya. Dan juga kami ucapkan jazakallahu khairon kasiron juga buat Kuryang Kang Akuy, terima kasih sudah mengendorse Twitternya. Buat sobat-sobat KSB juga yang mau berbelanja di Kuryang, bisa nanti ada kontak personnya Kang Akuy. Nerima pesanan sablon, kemeja, sweater, seragam dan lain-lain, partai besar dan partai kecil juga. Nah, tidak lama-lama lagi kami di sini mau membahas cara mengobati ilmu santet. Namun kami di sini mau mengingatkan, di sini bukan untuk menggurui, tapi kami bertukar pikiran, berbagi pengetahuan. Mudah-mudahan tontonan ini bisa menjadikan suatu tuntunan. Bantu doa, bantu support agar kami bisa terus berkarya. Bagaimana cara mengobati orang yang terkena santet? Media yang kita gunakan kali ini hanya dengan menggunakan air dewegan klopo hijau atau air kelapa hijau dengan garam saja. Nah, seperti yang sudah di video-video sebelumnya, ini kan sudah tahu, sudah pernah kita bahaskan mengenai tanda orang yang terkena santet. Nah, ulangi sedikit bahwa orang yang terkena santet ataupun sihir, ataupun teluh, ataupun dinges, ini tanda-tanda yang umum, ini yang umum saja ya. Ini yang umum yang biasanya orang sangat mudah untuk mengetahui tanda-tanda ini. Biasanya antara jam 11 sampai jam 2 malam ya, atau orang yang rumahnya tempatnya ini terkena santet atau dikirim sihir oleh orang lain, ini biasanya ada suara-suara di atas genteng itu seperti dilempar kerikil atau seperti dilempar pasir. Nah, biasanya orang yang diketahui ini melek gitu ya, yang biasa tidurnya malam. Nah, biasanya mendengar itu kalau emang betul rumah itu tadi dikirim santet ataupun sihir. Nah, tanda yang pertama pada umumnya. Tanda yang kedua itu biasanya adalah ada ledakan di dalam rumah tersebut. Nah, seperti kayak ban meletus. Itu tanda-tandanya yang kedua itu. Nah, kemudian tanda yang ketiga ini biasanya si sakit. Nah, si penderita itu mimpi yang aneh-aneh dan mimpinya itu menakutkan. Sering seperti berkelanjutan mimpinya itu seperti berseri. Karena apa? Memang sistem kerja dari santet ini adalah untuk meneror pikiran dulu. Ketika pikirannya sudah kena, perasaannya menjadi takut dan cemas. Nah, itu akhirnya akan berdampak kepada fisiknya atau tubuh. Nah, ini pada umumnya ya.
sebenarnya tanda-tanda masih banyak, tapi ini yang umum saja yang saya sebutkan 3 tanda ini tadi. Jadi biasanya itu tadi. Untuk mengobatinya bagaimana? Memang tanda-tanda itu tadi ada, kemudian orang yang dalam rumah tadi sakit ya, dan sakitnya itu setelah diperiksa medis memang bukan penyakit medis, nah itu tadi memang terkena santet, maka ini harus kita obati, harus cepat-cepat kita obati. Caranya bagaimana? Kita menggunakan dewegan kelapa hijau saja. Nah, ini yang sederhana, mudah, dan bahannya mudah didapat. Jadi sobat-sobat KSB nanti ambil dewegan kelapa hijau yang bawah kita patras sedikit dan kita lubangin yang atas. Kemudian dewegan kelapa itu tadi kita bakar. Ya, kita bakar. Nah, diniatkan untuk membuat obat lah ya, atau mengobati atas izin Allah untuk membuat obat supaya penyakitnya dikirim santet itu tadi sembuh. Setelah kita bakar ini sampai mendidih ya. Itu kurang lebih 1 jam sampai 2 jam sudah bisa, tergantung besar kecilnya api. Setelah itu kemudian sobat KSB ambil garam yang terbaik adalah garam krosok saja. Nah, ambil garam krosok, ambil sedikit saja, ambil sesendok aja, kemudian taruh di tangan kanan, kemudian kita membaca surat Al-Fatihah 1 kali, kemudian sobat KSB tiupkan itu ya. Nah, setelah itu sobat KSB membaca surat Al-Ikhlas itu 3 kali. Nah, setiap selesai 1 surat tiupkan lagi garam itu, kemudian membaca surat Al-Falaq 3 kali, kemudian setelah selesai tiupkan lagi. Nah, setelah itu membaca surat An-Nas itu 3 kali, kemudian tiupkan lagi ke garam. Nah, setelah rampung, setelah beres, taruh atau dimasukkan ke dalam dewegan kelapa hijau tadi. Lagi garam lagi yang baru, ambil lagi sedikit saja, taruh tangan kanan lagi. Prosesnya sama seperti tadi, membaca surat Al-Fatihah 1 kali, kemudian ditiupkan. Setelah kemudian membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, nah tiupkan lagi. Kemudian membaca surat Al-Falaq 3 kali, tiupkan lagi, dan kemudian membaca surat An-Nas 3 kali, ditiupkan lagi. Setelah itu masukkan lagi ke dalam dewegan kelapa hijau tadi yang sudah dibakar tadi. Kemudian setelah itu ambil lagi garam. Nah, ambil gambar sedikit lagi, kemudian dibacakan lagi seperti tadi. Al-Fatihah 1 kali lagi, tiupkan. Surat Al-Ikhlas 3 kali, tiupkan. Surat Al-Falaq 3 kali, tiupkan. Kemudian surat An-Nas 3 kali, tiupkan. Lalu taruh, masukin lagi ke dewegan tersebut. Setelah itu, setelah beberapa sekitar 5 menit angkat, setelah agak dingin ya, hangat-hangat kuku lah ya. Nah, kita langsung minum ke si penderita yang sakit tadi. Nah, kemudian diminumkan biasanya ada, setelah minum tadi kan itu ada isinya, ada 3 gelasan tuh, diminumkan 1 gelas saja dulu. Nah, setelah itu nanti ada reaksi biasanya, itu entah itu muntah-muntah atau sakit kepala, kemudian mual-mual perutnya. Nah, itu berarti sudah reaksi. Tidak apa-apa, lanjutkan saja. Kemudian biasanya kalau muntah-muntah itu yang dimuntahkan itu ada yang sesuatu yang aneh biasanya. Dan nanti diulangi lagi sore atau siangnya, atau kalau tadi pagi, atau siang sore, atau bisa sore malam bisa. Itu sobat-sobat KSB rutinkan, bisa 7 hari. Biasanya kalau hari pertama itu 3 gelas, nanti setelah itu 2 hari sekali bisa, 2 hari sekali atau 3 hari sudah bisa, sampai si penderita tadi sembuh penyakit. Ini pengobatan secara ini tidak hanya untuk santet ataupun peluh saja ataupun sihir saja, ini bisa digunakan untuk penyakit-penyakit medis. Ini tubuh kita akan semakin sehat. Nah, darahnya bisa semakin lancar.
Jadi di samping untuk pengobatan masalah non medis atau yang gaib tadi ataupun santet tadi, ini juga bisa digunakan untuk penyakit-penyakit medis. Caranya sederhana itu tadi ya. Jadi tetapi bahasan kita kali ini mudah-mudahan cara yang sangat sederhana ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan sobat-sobat KSD yang sudah atau yang terkena kiriman santet, mudah-mudahan atas izin Allah bisa disehatkan kembali, bisa sembuh. Dan jangan lupa bantu doa, bantu support agar kami bisa berkarya. Dan kuncinya atas izin Allah, semua penyakit tidak ada hal yang tidak mustahil jika Allah mengizinkan, kun fayakun. Jadi tetap kuncinya harus bersandar penuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian bahasa kita kali ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Ambil point of view-nya, ambil yang baik-baiknya, bantu doa, bantu support agar kami bisa terus berkarya. Assalamualaikum, sampurasun, rahayu, rahayu, rahayu. Salam kuncup Nusantara.